Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Hugot 2023 yang dibintangi oleh Azzy Acosta, salah satu pemain Filipina yang namanya terkenal hingga Indonesia. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film kita akan buka dengan seorang pria yang sedang asik bermimpi bernama Noah. Dia terlihat kebingungan mencari hal yang belum bisa dia ingat. Noah di sini tidak bisa keluar dari ruangan itu karena pintu berwarna merah itu terkunci. Dan di akhir Noah pun menyadari kalau dirinya sedang tidak mengenakan pakaian apapun. Di sini Noah menceritakan mimpi tersebut kepada teman kencannya bernama Julie supaya dia terlihat keren di mata Julie. Namun Julie menanggapi mimpi tersebut dengan pendekatan ilmiah. Bukan terkesan, Noah malah menjadi bosan dan dia pun curi-curi pandang dengan istri orang lain di meja sebelah. Karena merasa tertarik kepada Noah, wanita itu pergi ke toilet dan Noah pun ikut ke dalam toilet itu dan berpamitan. Mereka pun akhirnya bermain bersama meski sang suami wanita itu sempat menyusul, namun dia berhasil membuat alasan jitu agar tetap bisa bermain dengan si Noah. Pada pagi harinya, Noah di sini kebangun gara-gara mimpi yang sama dan dia menjemput wanita yang bernama Yesa, dan Lex adalah teman Noah yang sedang berbisnis juga. Dia adalah orang yang telah menyarankan Noah untuk kencan dengan si Julie. Meskipun tidak berhasil dengan si Julie, namun Noah beruntung karena bisa mencicip orang lain. Dan di sini teks pun menyarankannya untuk memberikan kesempatan kepada Julie. Dia harus bisa melupakan si Yesa karena sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bertemu. Dan Noah tetap keras kepala, entah mengapa dia masih bersikeras untuk menemukan wanita tersebut. Beralih kepada masa lalu di mana pertemuan Noah dan dia dimulai. Saat itu Yesa baru saja pulang dari kerja dan terganggu dengan suara musik. Saat diperiksa ternyata Noah sudah terkapar dengan mulut yang berbusa. Untung saja Yesa gercep dan membawa Noah ke rumah sakit. Hingga kini nyawanya bisa terselamatkan. Noah lalu bercerita kalau hidupnya sedang malam pada saat itu. Bisnisnya hancur karena ditipu teman lamanya. Ditambah lagi si ibu baru saja meninggal sebulan yang lalu. Yesa lalu mencoba menyeramai Noah di mana dia diharuskan untuk menghargai hidupnya. Dan dia beruntung karena punya uang dan pekerjaan, sedangkan si Yesa harus kerja bagaikan kuli hanya untuk mendapatkan uang dan mengirimkan uang tersebut kepada keluarganya. Mendengar hal itu pun Noah menjadi sangat semangat dan dia pun berterima kasih dan mentransfer sejumlah uang untuk membayar semua jasa si Yesa. Sejak kejadian itu mereka sering berjalan berdua karena Yesa dan Noah sebelahan. Jadi kalau kangen tinggal belok saja. Sampai suatu hari Noah menyatakan cinta kepada si Yesa. Tidak butuh waktu lama untuk berpikir, Yesa pun langsung setuju. Dan setelah itu mereka pindah kamar untuk beradu bersama karena cinta yang ia miliki sudah tidak bisa ditampung. Namun 2 tahun sejak kepergian, dia pun belum bisa menyerah untuk menemukannya. Dan dia pergi ke kos-kosan yang mana itu pernah ditempati oleh si Yesa. Namun saat Noah bertanya kepada ibu kos, dia malah marah-marah karena si Yesa sudah menunggak 2 bulan tidak bayar. Dan saat Noah servis mobil, dia melihat Yesa yang sedang lewat di jalan. Saat dia kejar, dia masuk ke dalam sebuah restoran yang penuh dengan pelayan yang cukup unik.
Dan ternyata wanita yang mirip Yesa itu bekerja di restoran yang cukup unik ini. Awalnya Noah senang karena dia bisa bertemu kembali dengan pujian hatinya. Namun wanita itu malah berpura-pura bego seolah-olah tidak mengenali si Noah. Di rumah, Noah menunjukkan foto wanita pelayan tadi kepada Rex. Dia sangat yakin kalau itu adalah Yesa yang berpura-pura tidak mengenalinya. Dan Lex menduganya kalau itu adalah orang lain, atau mungkin Yesa yang kepalanya sudah kebentur dan hilang ingatan. Dan keesokan harinya, Noah dan Rex menemui pengusaha yang ingin membangun usaha mereka. Dan sebenarnya Noah dan Rex ini seharusnya ragu karena usahanya itu lagi naik daun, jadi terlalu sayang untuk mereka jual. Namun setelah disogok dengan uang segepok, akhirnya mereka pun setuju. Dan kembali kepada restoran, terlihat rekan-rekan kerja sedang bertengkar. Saat itu, Yesa lalu melerai mereka karena pelanggan mungkin saja bisa terganggu akibat pertengkarannya. Dan bos muda yang bernama Mondi datang dan langsung memeluk Yesa. Sepertinya Yesa memiliki hutang kepada si bos, dan dia membuat perjanjian untuk bisa membayar semua hutangnya itu dengan bekerja di restoran. Malamnya Noah pun pergi ke alamat yang diberikan oleh Rex. Ternyata itu adalah bar tempat para penari perempuan yang menghibur para pelanggannya. Saat akan masuk, security pun sampai meminta paspor. Untung saja Noah memiliki kartu VVIP. Dengan santuy dia masuk ke dalam bar, dan di sini Noah langsung disambut oleh si Mondi. Ada 2 paket minuman spesial di bar ini. Paket pertama, dia bisa minum minuman sambil menonton dan mengobrol saja. Lalu pakai jumbo, dia bisa minum di kamar khusus dengan wanita pilihannya. Setelah melihat-lihat sekitar, Noah baru sadar kalau Yesa ada di tempat itu. Sebenarnya dia ingin memesan minuman jumbo dan membungkus Yesa. Tapi saat itu Noah belum punya uang dan hanya bisa memandangi tarian Yesa saja. Dan keesokan harinya Noah pun menguntit si Yesa yang baru saja pulang kerja. Dia masih penasaran apakah wanita itu adalah kekasihnya yang hilang. Yesa yang kesal diikuti terus berhenti dan langsung meladeni si Noah. Dan rupanya memang benar, Yesa berpura-pura tidak ingat dengan si Noah. Dia pun memulai hidup baru tanpa terikat perasaan cinta kepada siapapun. Yesa lalu meminta Noah untuk melupakannya. Hubungan mereka tidak akan berhasil karena dia bukanlah Yesa yang dulu. Pada saat di rumah, Noah pun kembali curhat kepada Lex. Kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Yesa. Lex mengingatkan untuk Noah segera move on darinya. Lebih baik dia fokus kepada Julian yang jelas-jelas menyukainya. Noah kemudian bekerja kembali, dan kali ini si Juicy lebih kalem dan tidak banyak ngoceh. Tapi sepertinya obrolan mereka memang tidak bisa menyambung. Dan di sini si Julie mengeluarkan jurus maut yang sangat menantang, dan benar saja aset si Noah pun langsung berdiri tegak dan langsung menantang milik si Julie. Mereka lalu pindah ke dalam mobil untuk bermain, dan sementara itu Mondi dan Yesa pun pergi bersenang-senang. Mondi pun lalu memberikan bayaran yang sangat besar. Yesa pun langsung mengembalikan semua uang itu untuk melunasi semua hutangnya. Dan di sini setelah 2 tahun berlalu, hutangnya bersama si Mondi bisa lunas. Sementara Noah dan Julie masih bermain, dan rupanya mereka bermain semalaman sampai dia bangun siang. Dan di sini Julie sempat melihatnya dan dia tidak marah dan akan berjanji menunggunya dan mengalihkan semua cintanya kepada si Julie.
Di restoran para pegawai sedang pergi dan sepertinya mereka semua ini iri kepada kedekatan Yesa dan juga bos. Mereka sebenarnya tidak sudi untuk menarik dan menjajakan semua isi bajunya. Namun karena kebutuhan duit yang cepat, mereka terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Tak lama kemudian, Yesa pun datang untuk berpamitan. Setelah hutang lunas, dia pun berniat mencari pekerjaan yang lebih halal dan menghasilkan uang. Bodi pun langsung datang dan memeluk Yesa. Kali ini Yesa menolaknya karena hutangnya sudah lunas. Tidak lama kemudian Yesa mendapatkan telepon kalau ayahnya telah ditangkap polisi. Dia yakin kalau semua ini adalah perbuatan si Mondi, tapi Mondi yang terus mengelak dan malah menawarkan jaminan dengan syarat Yesa harus bekerja lagi kepadanya. Malamnya, saat sedang bekerja, salah satu penari wanita dilecehkan oleh seorang pelanggan. Dan Yesa lalu datang untuk menolong. Namun pelanggan tersebut di sini bertindak kasar dan hampir memukul Yesa. Untung saja Noah dan satpam pun langsung menghajar pelanggan tersebut dan menendangnya keluar. Merasa berutang budi, Yesa akhirnya mau diajak ngobrol empat mata dengan si Noah. Di sini dia meminta maaf karena telah menghilang selama 2 tahun. Dan semua karena bosnya yang sangat licik dan kejam. Yesa terus berupaya membayar semua hutangnya. Sementara itu, Mondi malah mempermainkan dan terus bermain dengan si Yesa. Yesa juga cerita kalau ibu dan ayahnya seolah tak pernah cukup. Dia terus meminta uang kepada si Yesa. Dan alasannya beragam, mulai dari cicilan, beli obat, hingga setoran untuk bermain game. Dan ternyata Mondi malah meminjami mereka dengan banyak uang, sehingga kini Yesa harus membayar semuanya. Yesa lalu menemui Mondi dan bernegosiasi untuk membayar semua hutang keluarganya. Merasa ada kesempatan, Mondi lalu menyuruh Yesa untuk mengabdi kepadanya sampai semua hutangnya lunas. Yesa disuruh untuk menjadi pelayan resto di siang hari, lalu malamnya menjadi seorang penari. Dan sebagai tanda sepakat, Mondi langsung mengunboxingnya dan untuk di test drive-thru. Noah pun kembali bermimpi dengan hal yang serupa. Dia terjebak di dalam ruangan yang sangat aneh dan dia tidak bisa keluar. Anehnya, Noah juga memakai penyangga leher, seolah-olah mereka sedang membicarakan kalau dia tidak bisa berpaling dari nasibnya. Noah menceritakan mimpi itu kepada si Julie, lalu dengan pemahaman horoskop dan psikiater dan ngaconya si Julie, dia mencoba memberikan saran yang agar dia tidak terjebak di dalam masa lalu. Padahal mereka sudah berkencan dan beberapa kali bermain bersama, namun Noah masih saja belum bisa meresmikan hubungannya dengan Julie. Di rumah, Peg lalu mengomel-ngomel kepada si Noah karena dia telah menolak Julie. Noah masih ingin fokus kepada Yesa dan tidak masalah jika mereka tidak bisa balikan, asalkan Yesa bisa lepas dari bosnya itu. Dan ini bukan contoh cinta semata. Noah pernah merasakan punya hutang nyawa kepada si Yesa, dan sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk membayarnya. Sementara itu di restoran, Mondi sedang mengobrol dengan polisi kenalannya. Rupa-rupanya selama ini dia sengaja membuat ayah Yesa kena kasus sehingga Yesa bisa terus bekerja kepadanya. Namun tidak lama kemudian, di sini Mondi mendapatkan kabar kalau ayah Yesa telah mendapatkan jaminan dari 2 orang pengusaha. Mereka mempunyai koneksi di kepolisian, jadi akan sulit bagi Mondi untuk terus bisa mempermainkan si Yesa.
Yesa pun langsung ke apartemen Noah. Dia berterima kasih karena berkat Noah dan Rex kini ayahnya telah bebas. Sebenarnya Yesa berniat menjauh karena tidak ingin membawa Noah ke dalam kehidupan yang penuh masalah. Namun setelah banyak bantuan dari Noah, kini dia sadar menjauh bukanlah pilihan yang pasti. Mereka memang ditakdirkan untuk bersama agar bisa saling melengkapi. Yesa akhirnya mau diajak masuk ke apartemen. Mereka pun mulai berbaikan dan menghabiskan waktu layaknya masa pacaran dulu. Di restoran, para pelayan memberikan tester ayam yang sangat enak kepada si Mondi. Tetapi setelah tahu itu adalah perusahaan ayam milik si Noah, Mondi pun langsung tidak memakannya. Dan film pun berakhir. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.